apakah hukumnya wanita menyanyi dengan mendayu-dayu menggunakan aplikasi dan dipost di Facebook dan didengari oleh orang ramai yang muhrim, yang bukan muhrim, walaupun lagu nyanyi itu ada juga yang berunsur kebaikan, macam mana? Dalam masalah ini, para jemaah sekalian, kita kena ingat, tengoklah, wanita ni, suara wanita khilaf ulama. Suara wanita itu khilaf. Ada kata sautul mar'ah sendiri itu adalah merupakan aurat. Kita kata khilaf. Tak apa yang khilaf. Tapi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab 32, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. Kamu wanita, kalau bercakap dengan laki-laki, jangan lunakkan suara. Jangan lunakkan suara. Sebab apa? فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Jadi bila tarqiq saut menyebabkan orang dengar itu boleh menimbulkan fitnah. Jadi kalau sekarang ni wanita-wanita kita ni, kalau cakap ceramah tu ceramah lah. Ni kalau cakap menyanyi lagu lembik-lembik semua ni, dah dalam TikTok ke dalam apa, kita kata ini satu perbuatan yang tidak baik. Yang tidak baik, panjanglah nasihat kita, tapi orang marah pula, ustaz ni kita nak jadi selebriti, dia pula sekat kita. Puan-puan, adik-adik kita yang muslimat ni, termasuk juga mengaji Quran dengan berlagu-lagu mendayu-dayu. Ini termasuk dalam tarqiqul qaul, melunakkan suara. Itu termasuk dalam perkara yang dilarang, walaupun dengan niat yang baik, tapi yang hati. Kita buat channel kau untuk wanita saja, tengok buat dah tak apa. Tapi apa boleh buat, sudah jadi satu fenomena sekarang, masing-masing nak berlomba-lomba, masing-masing bercakap lebih-lebih. Patutlah saya secara peribadi memang kita tidak suka. Termasuk juga kalau forum perdana campur-campur laki-laki perempuan, saya tak suka. Tapi kadang-kadang terperangkap juga, tengok-tengok, ada pihak wanita. Sudah. Boleh saja, tidak ada masalah. Bolehkah seseorang itu melantunkan syair, susunan kata-kata yang baik, pujian, dia lantunkan seperti nyanyian kah atau tidak? Maka secara umum ulama membolehkan, seperti seorang ibu menyanyikan anaknya sesuatu yang positif saja, gitu kan? Atau suami kepada istri, istri kepada suami, atau motivasi untuk muslimin agar mereka bergerak. Sebagaimana kita tahu musuh bergerak ini bekerja, seperti waktu Nabi SAW lagi menggali Khandaq bersama dengan para sahabat, orang-orang muhajirin dan ansar saling melantunkan syair. Mereka mengatakan satu sama yang lain, ya Allah ampunilah muhajirin dan ansar, gitu kan? Tapi sambil dilantunkan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Kan yang dipermasalahkan sebenarnya adalah alat musiknya. Alat musiknya. Alat musik memang disebutkan secara khusus dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW adalah gendang yang dibolehkan. Itu pun pada saat hari raya dan acara walimah bagi wanita. Selain daripada itu, seluruh ulama sepakat umumnya kembali kepada dalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat beliau menafsirkan Al-Quran yang dikatakan min nasi ma yashri lahu wal hadits yudillan nas an sabilillah. Banyak orang yang memperjualbelikan kata-kata di sini, dan beliau mengatakan demi Allah itu adalah musik. Ya, jadi lantunan kata-kata maksiat yang diikuti dengan alat-alat musik yang menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Bakar menamakan alat musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau lantunan umumnya tidak ada masalah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang saya tahu tidak ada masalah. Kalau senandung memang hukumnya ini terjadi ikhtilaf para ulama. Dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, mazhab yang paling ringan dalam hal ini mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua, tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda, la an yumla'a ya batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah
daripada dipenuhi oleh syair. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Quran, kepada zikir, kepada ilmu. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qurannya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian, gak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian gak bakalan cinta Al-Quran, dan orang yang cinta Al-Quran gak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan ya Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Ya. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadits, ucapan-ucapan tak berguna, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum para pemuda, jangan sama sekali hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir pada Allah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Kira-kira ada nggak yang bersahwat laki-laki mendengar lagu itu? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau perindu Nabi Muhammad, abshir binailil muna, engkau dapat kabar gembira karena engkau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Salawat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa salahnya? Suara perempuan tidak boleh karena membangkitkan syahwat. Lagu-lagu maksiat, kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Lagu zina, lagu cinta satu malam, lagu kumpul kebo, lagu diciptakan orang sesuai dengan apa isi otak kepalanya. Lagu diciptakan sesuai dengan keadaan kondisi. Bengawan Solo. Kenapa keluar lagu Bengawan Solo? Karena Gesang sedang melihat tepian Bengawan Solo, maka dia buat. Kira-kira lagu cinta satu malam itu siapa yang buat? Orang kumpul kebo, orang jahat, selimut tetangga. Siapa yang menciptakan itu? Orang yang ketika dia pulang kerja ada selimut tetangga, dia curi. Lagu menceritakan tentang apa yang ada di kepala penciptanya, dinyanyikan, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada dosa. Itu yang haram. Tapi kalau religi yang baik, mengajak kepada sholawat, mengajak kepada nikah, mengajak kepada jihad, maka adik-adik perempuan, cuman kadang ibu-ibu yang punya grup rebana, lagunya biasa aja, lipstiknya yang luar biasa.